Shalom God Lovers. Tentu kita semua ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Dia dan menyenangkan hati Dia. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku Salam God Lovers dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema besar kita, yaitu cara memuliakan Tuhan.
Kita akan bagi menjadi 3 bagian. Cara memuliakan Tuhan itu apa aja? Yang pertama, mengenal Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Dan yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Mari hari ini kita akan kupas di poin yang pertama, yaitu mengenal Tuhan. Nah, God Lovers, dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, cerita ini sering kita dengar pastinya. Setiap kali kita membacanya, kita akan mendapatkan sesuatu tension yang luar biasa begitu ya. Orang Israel lari dari Mesir kemudian dikejar-kejar oleh orang Mesir, saudara. Ya, dan di hadapan mereka ada laut begitu ya. Nah, saudaraku terkasih, orang Israel dalam keadaan terdesak, di belakang mereka dikejar-kejar oleh orang Mesir dan di depan mereka ada lautan. 2 hal ini membuat orang Israel ketakutan. Kita berpikir, mengapakah Tuhan mengatur semuanya itu seperti itu? Pada Keluaran pasalnya yang ke-14 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa Tuhanlah yang menyuruh orang Israel balik kembali dan berkemah di depan ya pihak Herod ya, antara Migdal dan laut. Namun di sini Allah mengatakan ya, dia akan mengeraskan hati Firaun dan akan menyatakan kemuliaannya. Nah, kata kemuliaan di sini yang kita akan perhatikan, saudara. Kita seringkali mendengarkan kata memuliakan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan begitu ya. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Seringkali juga kita bertanya bagaimanakah konkretnya cara untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan itu akan dijawab melalui bagian cerita ini, saudara. Tuhan mengatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun dan mereka akan menyatakan kemuliaanku dan mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, hal pertama adalah mengenal Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan jika kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan adalah salah satu cara yang konkret, saudara, ya. Salah satu cara yang konkret untuk memuliakan Tuhan. Kita melihat orang Mesir dalam cerita yang kita bahas di awal, ya, baru mengetahui belakangan karena terpaksa mengaku begitu ya. Ingat, terpaksa mengaku. Hal ini sama seperti dalam Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, bagi kita orang Kristen, Tuhan ingin kita memuliakan Dia dengan mengenal Dia. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa dan mengenal Anak yang diutus oleh Bapa. Tuhan mengenalkan dirinya bukan hanya melalui teologi, tetapi melalui pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Orang Mesir belajar tentang Tuhan yang benar melalui pekerjaannya. Karena melalui perkataannya tidaklah cukup, saudara. Musa telah mengatakan firman Tuhan, namun mereka tetap tidak mau percaya. Akhirnya Tuhan memakai cara melalui pekerjaannya, melalui itulah kemudian tetap tidak mendengarkan, maka Tuhan menenggelamkan orang Mesir dalam laut Teberau. Orang Israel juga adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar dan cukup. Tuhan membawa mereka melalui firman, tetapi juga melalui pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Pada waktu itu tentu saja belum ada kitab suci. Tuhan berbicara melalui Musa dan mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita perlu melihat segala sesuatu dalam perspektif Tuhan sedang membawa kita mengenal akan Dia. Bukan hanya firman tetapi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Mengalami kedaulatan bersama dengan Tuhan, mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tuhan ingin kita belajar tentang Dia. Mengenal Tuhan bukan hanya secara kognitif saja, tetapi juga melibatkan seluruh aspek hidup kita, saudara.
Pengenalan kita akan Tuhan harus mendalam seperti relasi yang intim, layaknya suami istri. Penting sekali pengenalan akan Tuhan. Jika tidak mengenal Tuhan, maka kita akan melihat begitu banyak dosa dilakukan oleh banyak orang karena orang-orang itu menghina pengenalan akan Tuhan karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dalam kitab Hosea, Nabi Hosea mengatakan, "Aku menolak imam-imam karena mereka menolak pengenalan akan Tuhan." Pengenalan akan Tuhan tidak ada di negeri itu. Pengenalan akan Tuhan tidak ada. Hal ini dimulai dari atas, saudara. Ya, karena hamba Tuhannya tidak menekankan pengenalan akan Tuhan. Hingga banyak orang Israel hanya diajarkan moralitas. Akhirnya putus asa karena manusia berdosa, diminta untuk berbuat baik sehingga mendapati diri mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan menyerah, saudara. Hingga akhirnya mereka semua berbuat dosa. Nah, saudaraku terkasih, ya, itulah renungan singkat dalam season pertama ini. Nantikan kelanjutan renungan ini esok hari di program dan jam yang sama dengan tema besar kita, cara memuliakan Tuhan, di bagian yang kedua esok hari, yaitu takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mau terus mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Kami mau Engkau bimbing Tuhan, kami mau bersimpuh di kaki-Mu Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, para God lovers di rumah Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.